Novel Master Pedang Part 15. Edisi ke-141 hingga 150. Dia tidak tahu di mana tempat ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan abadi itu sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga langsung menguasai seluruh pikirannya. Dengan masuknya kekuatan abadi, meridian yang rusiak diam-diam hidup kembali, dan dantian yang layu juga bersinar dengan guntur lagi dengan masuknya kekuatan abadi. Bahkan pembuluh darah abadi yang Mahtei sekarang dipenuhi dengan kekuatan. Yang Linbo secara pasif menanggung proses ini. Tetapi kesadarannya sangat jernih, dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di seluruh badannya. Kekuatan yang sebelumnya terkuras oleh pedang ketiga mulai bangkit kembali pada saat ini. Kekuatan dewa dan iblis, kekuatan pembuluh darah abadi, dan bahkan vitalitas yang telah dilahap semuanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Secara bertahap, pikiran yang Linbo juga terbenam di dalamnya. Di ruang takdir, seorang wanita dengan wajah pucat menatap kosong ke-9 loh batu yang mengambang di depannya. Kepucatannya berbeda dari orang biasa, itu adalah jenis pucat tanpa darah. Dalam keheningan, dua tanda air mata tiba-tiba meluncur di wajahnya. "Tuan, apakah dia benar-benar Mahtei?" Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan lembut. "Saya tidak yakin, tetapi saya tahu bahwa dia setidaknya tidak lagi di dunia ini. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk berada di sini." Suara Taois itu keluar dari kehampaan. Dia tidak memiliki badan konkret, tetapi suaranya tampak dekat. "Jadi, dia adalah penerus tuanku?" tanya wanita itu. "Tidak, tuanmu tidak memiliki murid selain kamu. Terlebih lagi, beban takdir tidak pernah menjadi semacam warisan." Taois itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Jika Yang Linbo tahu apa yang terjadi di sini, dia pasti akan terkejut. Keadaan Taois saat ini jelas seolah-olah dia sedang menghadapi seorang teman lama. Dan keberadaan macam apa Daoye? Dia adalah juru bicara takdir. Keberadaan macam apa yang bisa berbicara dengannya dalam keadaan seperti itu? Ketika darah Mahiyat hidup muncul, kupikir itu berhubungan denganmu, tetapi aku tidak menyangka akan ada dunia seperti itu. Daoye berkata lagi, "Aku juga tidak tahu. Sebelum tuanku pergi ke tempat itu, dia memintaku untuk menyegel diriku dan menyuruhku menunggu takdir generasi berikutnya untuk membukanya. Ketika aku bangun, aku sudah berada di dunia ini," kata wanita itu. Daoye terdiam, dan semacam suasana hati yang sedih memenuhi udara. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan menjanjikan. Jika benar-benar ada harapan di masa depan, itu pasti di Yang Linbo. Setelah beberapa saat, Daoye berkata, dia telah melihat perubahan takdir dan mengalami lebih banyak tahun yang tidak diketahui, jadi bahkan jika sesuatu dapat memengaruhi suasana hatinya, itu tidak akan membiarkannya jatuh terlalu lama. Wanita di depannya tetap diam, menatap prasasti batu ke-9, dan perlahan berlutut. "Daoye, apa yang harus kulakukan?" tanya wanita itu. "Kau tidak perlu melakukan apapun. Ini belum giliranmu. Meskipun kau tidak berguna dan kekuatanmu masih tersegel, kau masih memiliki kekuatan jalan yang benar. Tunggu, saat Yang Linbo menerobos surga, musuh-musuhnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan ini, aku akan membiarkanmu menjadi jenderalnya," kata Daoye. Wanita itu mengangguk. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Aku bisa merasakan bahwa dia membawa terlalu banyak kekuatan, bukan hanya kekuatan sang guru. Bisakah dia menanggungnya? Tanya wanita itu. Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Dengan Daoye di sini, dia harus melakukannya entah dia bisa atau tidak. Daoye menjawab. Wanita itu mengangguk lagi, seolah-olah dia tidak meragukan kata-kata Daoye. Daoye tidak berkata apa-apa lagi saat ini dan mengalihkan pembicaraan. "Dunia ini tidak sederhana. Selain dirimu, aku juga bisa merasakan beberapa aura yang sangat kuat." "Apa itu?" "Entahlah. Saat aku berada di dunia ini, mereka tidak ada. Hanya saja sudah terlalu banyak tahun berlalu sejak saat itu. Setelah beberapa orang menjadi kuat, mereka ingin menemukan rahasia keabadian. Bukan tidak mungkin untuk masuk ke sini. Apa kau ingin aku menyingkirkan mereka?" Wanita itu menjawab dengan enteng. "Simpan mereka sebagai batu loncatan untuk Yang Linbo. Pedangnya pada akhirnya harus membunuh beberapa monster besar sebelum dia benar-benar tak terkalahkan," kata pendeta Tao. Wanita itu mengangguk, lalu bertanya, "Berapa lama aku harus menunggu?" Pendeta Tao merenung sejenak dan berkata,
waktunya tidak pasti, kuncinya masih ada pada Yang Linbo, kau hanya perlu menyegel dirimu sendiri. Wanita itu mengangguk, dan tidak bertanya lagi. Dia berdiri dan membungkuk pada prasasti batu ke-9 lagi, lalu sosoknya perlahan menghilang. Setelah wanita itu menghilang, tatapan mata tampak jatuh pada Yang Linbo dalam keremangan. Dan tatapan ini berasal dari Taois. Hidup ini sulit, tapi kau juga bisa menjadi yang terkuat. Kau mungkin benar-benar bisa melampaui dan menjadi satu-satunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Senior, aku bersedia menjadi jenderal di bawah komando Tuan Yang. Pada saat ini, sebuah roh tiba-tiba muncul di ruang takdir. Itu adalah Budu yang hanya memiliki satu pikiran tersisa. Namun, pada saat ini, pikiran Budu menjadi lebih ulet, seolah-olah telah dibaptis oleh aura agung di ruang takdir. Tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih solid dari sebelumnya. Tidak, kau tidak mau. Taois itu menjawab, tidak, aku bersedia. Acara seperti ini telah lama aku nantikan. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan. Tolong bantu aku, senior. Penyesalan Budu berlanjut, dan suaranya juga penuh dengan keinginan. Tapi Dao Ye terkekeh. Hanya tawa ini, tetapi sisa-sisa Budu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan dia muncul lagi ratusan kaki jauhnya, tetapi seolah-olah dia telah mengalami kehancuran, dia kembali ke keadaan sebelumnya, akan dihancurkan, sekarat. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Dao Ye mengucapkan sepatah kata, lalu menghilang. Hanya sisa-sisa Budu yang tersisa, meringkuk di sudut ruang takdir dengan senyum pahit di wajahnya. Tapi Yang Linbo tidak tahu semua ini. Dia tenggelam dalam kebangkitan kekuatan. Namun kebangkitan ini bukanlah gelombang sebelumnya, melainkan berkumpul di sekujur badannya seperti tetesan air. Kekuatan dewa dan iblis, kekuatan keabadian, dan kekuatan Guntur dan Tian tampaknya membentuk sebuah siklus. Tentu saja, beban takdir yang dipikulnya bagaikan mata rantai, yang mengoordinasikan 3 kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini, badan fisiknya dan kekuatan yang dibawanya tengah menciptakan badan harta karun yang tiada taraf baginya, yang tak tertandingi di dunia. Ia akhirnya percaya apa yang dikatakan Dao Ye sekarang. Ini bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga kesempatan yang mengerikan. Dan kultivasinya juga tumbuh dengan teratur, kembali ke kecepatan bawaan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Di antara setiap tarikan napas, kekuatan dalam badannya akan menyelesaikan satu siklus. Dan kekuatan abadi terlalu kuat, sepenuhnya menggantikan masalah energi spiritual, membuat kondisinya saat ini seperti berbaring telentang dan menikmati peningkatan kultivasi. Kondisi ini, sungguh keren. Yang Linbo juga berangsur-angsur beradaptasi dan merasakan perubahan kekuatan dalam badannya. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ini ia berada di dalam peti mati. Dan di sampingnya ada wanita yang muncul di ruang takdir sebelumnya. Wanita itu menatap Yang Linbo, matanya perlahan-lahan menjadi tertarik. Guru menyuruhku mengikutimu, tetapi, apakah kamu layak? Mata wanita itu dalam, dan hidungnya yang halus hampir menyentuh wajah Yang Linbo. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah Yang Linbo. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia dengan lembut menyentuh alis Yang Linbo. Tanda darah misterius seperti bulan sabit muncul di antara alis Yang Linbo. Namun dalam sekejap, tanda itu meleleh ke dalam daging dan darah Yang Linbo dan menghilang. Di luar jurang, Yang Longtu, yang menjaga perbatasan jurang, tiba-tiba membuka matanya. 3 hari, Yang Longtu perlahan berdiri, dan kekuatan tak terlihat tampaknya menjeratnya, mencoba mengusirnya dari dunia ini. Dia sendiri tahu bahwa dia adalah tamu di dunia ini. 3 hari adalah batasnya, bukan hanya dia, tetapi juga Luo Yitian dan yang lainnya di luar. Dia menatap jurang dengan berat, menatap peti mati yang tergantung di jurang, dan merenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia masih berkata, "Gadis, anakku." Dia bersedia berlutut untuk hidup dan mati Yang Linbo, yang menunjukkan betapa dia peduli pada Yang Linbo. Jepret, saat suaranya jatuh, peti mati itu mengeluarkan suara berdenting lagi. Kemudian, sepasang tangan hitam keluar dari peti mati, lalu membungkus badan Yang Linbo dan perlahan-lahan mengirimkannya ke tepi jurang. Yang Longtu buru-buru menatap Yang Linbo. Namun dalam pandangan ini, matanya penuh dengan kejutan. Dia secara alami dapat melihat bahwa saat ini,
bukan hanya luka-luka yang Lin Bo yang menghilang, tetapi auranya juga lebih dalam, dan kultivasinya telah mencapai puncak bawaan yang tak terlihat. Tidak, bukan hanya puncaknya. Bahkan telah jauh melampaui kekuatan spiritual alam tungku biasa. Meskipun dia belum menerobos, aura ini dapat mengenai alam tungku. Tentu saja, kamu layak menjadi anakku, Yang Longtu. Yang Longtu menatap Yang Lin Bo dengan lega, dengan sedikit cinta di matanya. Dia perlahan mengangkat Yang Lin Bo. Kemudian dia melihat kembali ke jurang dan berkata, "Terima kasih." Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun pada akhirnya, dia tidak banyak bicara, dan berjalan ke arah luar sambil menggendong Yang Lin Bo. Ketika sosoknya muncul di luar lembah, Yang Lin Bo, Luo Yitian, dan yang lainnya sudah menunggu. Feng Changtian dan Feng Zi masih dalam keadaan koma, tetapi perubahan pada diri mereka sangat jelas. Sisik padat mulai tumbuh di bawah badan iblis mereka. Melihat Yang Longtu keluar, Yang Lin Bo dan Luo Yitian hampir secara naluriah melaju ke depan. "Paman San, Yang Lin Bo." Mata Yang Lin Bo masih penuh dengan kekhawatiran. "Dia baik-baik saja," Yang Longtu berkata dengan lembut. Wajah Yang Lin Bo bahagia, dan dia menatap Yang Lin Bo, dan tidak bisa menahan tangisnya. Luo Yitian diam-diam menarik kembali tatapannya, dan kekhawatiran di matanya menghilang. Yang Longtu menyerahkan Yang Lin Bo kepada Yang Lin Bo, lalu menatap Feng Changtian dan Feng Zi yang masih dalam keadaan koma. "Kali ini di luar rencanaku, maafkan aku," Yang Longtu berkata. Li Qiushui berdiri dengan cepat dan berkata, "Hanya saja aku tidak mau menyerah. Namun sebenarnya, kebaikan yang kita terima saat itu tidak terlalu banyak bahkan jika keluarga kita yang beranggotakan 3 orang meninggal. Kali ini mereka memiliki kesempatan, Qiushui ada di sini untuk berterima kasih kepada mereka terlebih dahulu. 3 hari kemudian, bahkan jika mereka tidak bangun, aku akan pergi ke kota Shenwu." Li Qiushui merasakan tatapan Yang Longtu dan berkata dengan cepat, "Tidak peduli apakah kamu ingin membalas kebaikan Gai Jiutian atau kamu menyukaiku. Yang Longtu, kamu seharusnya tidak membiarkanku membahayakanmu. Kali ini adalah permintaan maafku. Mengenai ucapan terima kasihmu, lain kali tulis Ye Salong dalam kisah para pahlawan Changlan sampai Mah Tei di buku ceritamu, dia tidak layak menjadi musuhku." Yang Longtu berkata dengan lembut. Li Qiushui tersipu. Bagaimana mungkin Yang Longtu, yang begitu kuat, membaca buku cerita yang membosankan seperti itu? Mengenai kota Shenwu, kamu akan menunggu kesempatan untuk bertindak, dan jika memungkinkan, lindungi saja putraku. Saat dia berpikir, Yang Longtu berkata lagi, matanya sangat tulus. Li Qiushui mengangguk dengan berat. "Linger, dan gadis Luo, aku tahu kalian telah menerobos ke alam tanda ilahi. Mungkin di mata kalian, alam tanda ilahi sudah dianggap sebagai orang yang kuat. Namun kenyataannya, alam tanda ilahi cukup lemah. Terutama dalam permainan pembunuhan Dacia berikutnya, alam tanda ilahi hanyalah umpan meriam. Jadi, aku harap kalian dapat mengawasi Yang Lin Bo saat itu dan jangan biarkan dia melakukan hal bodoh." Yang Longtu berkata, wajahnya tenang. Namun itu lebih seperti sebuah penjelasan. Wajah kedua orang itu tiba-tiba menjadi gelap. Mereka telah melihat kekuatan Yang Longtu dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi sekarang Yang Longtu menunjukkan sikap seperti itu, yang membuat mereka khawatir. Terlepas dari hal-hal lain, fakta bahwa Yang Longtu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Gunung Tianduan, yang disebut sebagai daerah terlarang, sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tetapi meskipun demikian, dia masih menunjukkan sikap seperti itu saat ini, yang membuat beberapa orang gemetar di hati mereka. "Adapun kamu, kembalilah. Aku berutang banyak pada Qihang Jianzai, jadi jangan biarkan anakku berutang lagi." Yang Longtu berbicara lagi saat ini dan menatap Su Wangyue. Su Wangyue tertegun, tetapi dengan cepat menjawab, "Senior, kamu salah paham. Aku membantu Yang Lin Bo karena Yang Lin Bo juga membantuku. Itu tidak ada hubungannya dengan Qihang Jianzai." Yang Longtu merenung sejenak, lalu mengangguk dengan lembut. "Karena kamu sudah membuat keputusan, ikuti saja kata hatimu. Satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan padamu adalah jika anak ini berani mengecewakanmu, aku akan mematahkan kakinya." Alis Su Wangyue menegang, seolah ingin membantah sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya, menatap Yang Lin Bo untuk terakhir kalinya, dan terdiam.
Adapun kamu, tidak peduli apa tujuanmu mendekati Yang Linbo, aku akan membalas budi ini untuknya. Setelah 3 tahun berlatih keras, kamu sekarang telah memasuki alam tanda ilahi, yang cukup untuk dianggap sebagai keberuntungan. Yang Longtu berkata dengan ringan. Yu Xiaoxiang menggigit bibirnya dan menatap Su Wangyue, merasa sangat tidak yakin. Mengapa dia melakukan hal yang sama tetapi memiliki sikap yang sama sekali berbeda? Tetapi di depan Yang Longtu, dia tidak berani membantah, jadi dia harus berkata, terima kasih, senior. Setelah itu, dia berbalik tanpa suara. Yang Longtu tidak peduli, tetapi hanya menatap Yang Lin Boger lagi, jangan beritahu dia aku pernah ke sini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan santai. Dalam sekejap, energi darah yang sangat agung menyelimuti beberapa orang seperti angin puyuh. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di Gunung Tianduan. Tetapi tidak ada jejak Yang Longtu di lapangan. Ada sosok lain yang menunggu mereka di lapangan, itu adalah Aolai. Aolai menyapa kalian semua, ayahku memintaku untuk menunggu kalian di sini, silakan ikuti aku ke pengadilan naga. Kata Aolai dengan suara rendah. Yang Lin Boger mengangguk. Hal yang paling mendesak adalah menunggu Yang Lin Bo bangun, dan hanya setelah Yang Lin Bo bangun, keputusan selanjutnya dapat dibuat. Namun, Yu Xiaoxiang menatap Yang Lin Bo dengan rumit, dan kemudian terbang menjauh dalam sekejap. Aku akan kembali ke Jianzai dulu. Su Wangyue berkata, lalu tidak tinggal lama, berubah menjadi cahaya pedang dan pergi. Yang Lin Boger dan Luo Yitian tidak banyak memikirkannya dan mengikuti sosok Aolai untuk pergi. Mereka tidak terlalu peduli dengan kepergian Yu Xiaoxiang dan Su Wangyue. Bagaimanapun, mereka dapat mengambil tindakan di kota Changlan, yang merupakan hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Setelah beberapa saat, beberapa sosok menghilang. Dan pada saat mereka menghilang, seluruh Gunung Tianduan tiba-tiba melonjak dengan kabut yang bergulung-gulung, seperti penghalang bagi mata semua makhluk hidup, membentuk jadi yang menakutkan, bergulung-gulung dengan roh jahat, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Saat ini, Daxia, di Istana Daxia, Tuan Xia, Qi Dengxian telah berkomunikasi dengan para dewa tentang masalah ini, dan mereka telah menyimpulkan bahwa itu mungkin terkait dengan Yang Longtu. Zhou Gansuan berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa menganggapnya enteng. Bahkan jika nama ini disebutkan saat ini, dia tidak bisa tenang. Xia Tiansheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi ketika mendengar nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Yang Longtu. Hebat, hebat sekali. Di duniaku, ada seseorang yang bisa menghentikanku di area terlarang, tetapi dia, Yang Longtu, bisa datang dan pergi dengan bebas. Hebat, sangat hebat. Suara Xia Tiansheng penuh amarah, dan matanya penuh amarah. Namun kemudian, cahaya dingin melintas di matanya, kalau begitu, suruh Qi Dengxian bersiap-siap. Kali ini, aku ingin melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Pada hari ketiga bulan Mei, hujan turun. Di kota Changlan, hujan turun seperti gelombang, mahiat-mahiat bergelantungan seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang pekat bertahan lama, bergema di antara langit dan bumi. Pertempuran itu luar biasa, dengan puluhan ribu mahiat tergeletak di tanah, dan naga yang tak terhitung jumlahnya di dunia terbunuh dan terluka. Tentu saja, pembantaian Yang Lin Bo juga termasuk di antara mereka. Tumpukan mahiat yang mengerikan dan mengerikan, di bawah hujan lebat, tulang-tulang putih yang mencolok menunjukkan dinginnya, yang membuat orang menggigil. Di pengadilan naga, Yang Lin Bo perlahan membuka matanya. Sebenarnya, saat dia meninggalkan peti Mah Tei, setelah kekuatan abadi terputus, kesadarannya telah kembali. Hanya saja hadiah yang diterimanya kali ini terlalu kuat. Itu setara dengan kelahiran kembali, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan semua jenis kekuatan. Selain itu, tampaknya ada kekuatan yang menekannya, seolah-olah dia tidak ingin dia melihat apapun, jadi dia tidak pernah bangun. Baru setelah dia meninggalkan jajaran Gunung Tianduan, kesadarannya kembali ke dirinya sendiri. Tetapi dia tahu semua yang terjadi di jalan. Memikirkan penjelasan Yang Longtu, Yang Lin Bo merasa lucu. Dia terlalu meremehkan dirinya sendiri. Mungkin dia bahkan tidak berpikir bahwa dia telah bangun. Sebenarnya, aku tidak mengecewakanmu. Dia berkata dalam hatinya, dan kemudian perlahan membuka matanya. Yang Lin Boger dan Luo Yitian menjaga di sisinya. Adik laki-laki. Mata Yang Lin Boger penuh dengan keterkejutan.
Kakak. Linger, Yang Linbo menjawab dengan lembut, dan menatap Luo Yitian lagi, kakak senior. Luo Yitian mengangguk. Bagaimana perasaanmu sekarang? Meridianmu rusiak sebelumnya, dan kamu tidak memiliki napas. Aku hampir membenci paman ketigaku. Yang Linboger terus berbicara, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Yang Linbo. Sangat bagus, lebih baik dari sebelumnya, itu dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yang Linbo menjawab, itu bagus. Bagaimana kekuatan bertarungmu sekarang? Aku katakan padamu, aku sudah berada di alam tanda ilahi. Jika aku bertemu orang-orang itu sekarang, aku bisa membunuh mereka dengan satu pedang. Yang Linboger mendongak dan berkata, kakak Linger selalu tak terkalahkan. Yang Linbo berkata sambil terkekeh. Ini bukan pernyataan yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Yang Linboger dulunya bertindak seperti ini, dia tidak akan berbicara jika dia bisa bertindak. Dan dalam hal ini, dia mirip dengan Luo Yitian. Aku suka mendengarnya. Yang Linboger tertawa, matanya menyipit membentuk garis, lalu menatap Luo Yitian dengan provokatif. Ekspresi Luo Yitian acuh tak acuh, dan jubah putihnya masih kekanak-kanakan. Dia berkata dengan ringan, lalu menatap Yang Linbo, kapan kamu akan kembali? Dalam 2 hari, ini akan menjadi hari kelima bulan Mei. Luo Yitian bertanya. Yang Linbo merenung sejenak, sekarang, tetapi kita masih harus berbicara dengan klan Naga Changlan terlebih dahulu. Dia tidak tahu apa perjanjian antara klan Naga Changlan dan ayahnya, tetapi ada terlalu banyak hal yang terlibat, dan Yang Linbo tidak ingin pergi tanpa mengetahui alasannya. Apa yang ingin kau bicarakan dengan klan Naga Changlan? Apakah kau ingin mereka membantumu? Tanya Yang Linboger. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Aolai dan aku punya perjanjian sebelumnya, tetapi akulah yang bertempur dalam pertempuran itu. Sampai aku menebas pedang ketiga, klan Naga Changlan tidak muncul. Tentu saja, aku harus memberikan penjelasan. Kata Yang Linbo. Dia jatuh koma setelah menebas pedang ketiga, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tidak perlu, kami dapat meninggalkan kota Changlan karena klan naga. Selain itu, dalam pertempuran ini, hanya ada beberapa klan naga Changlan yang tersisa. Kata Luo Yitian. Tatapan mata Yang Linbo penuh tekad. Dia tidak tahu tentang ini. Bukankah ayahku yang melakukannya? Dia bertanya balik. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya yang mengambil tindakan dan dia mampu menyingkirkan krisis. Tidak, paman ketiga tidak melakukannya. Tapi, bukan karena dia tidak peduli padamu, tetapi dia punya rencana lain. Yang Linboger berkata, seolah-olah dia takut Yang Linbo akan berpikir terlalu banyak, jadi dia menambahkan penjelasan di bagian akhir. Mata Yang Linbo penuh tekad, dan emosi aneh muncul di hatinya. Tanpa mengatakan apapun, sosoknya datang ke jendela. Kemudian dia mendorongnya perlahan hingga terbuka. Hujan turun deras, dan bau darah yang kuat tercium di hidungnya. Dia juga bisa melihat mahiat-mahiat naga tergeletak di seluruh kota Changlan dengan mata telanjangnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Luo Yitian. Tak perlu dikatakan, hanya dengan satu pandangan, dia bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Namun pada saat yang sama, hatinya terasa berat. Harganya terlalu mahal. Seluruh kota naga Changlan hampir musnah, dan di antara mahiat-mahiat naga itu tidak hanya ada naga Changlan, tetapi juga naga sungguhan. Apakah Ye Tulong benar-benar sekuat itu? Dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana naga sungguhan itu berasal, tetapi dia yakin bahwa mereka semua mati di tangan Ye Tulong. Dia tidak bisa menahan perasaan suram di hatinya. Sosok Ye Tulong muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan instruksi ayahnya sebelumnya, pola ilahi akan seperti umpan meriam. Bencana pembunuhan macam apa yang akan dia hadapi? Saat dia berpikir, 2 sosok muncul di matanya. Salah satunya adalah Aolai, dan yang lainnya adalah perantara dengan tampilan yang bermartabat. Dia penuh dengan semangat dan kekuatan. Hanya dengan satu pandangan, Yang Linbo merasa bahwa pihak lain itu tidak biasa. Melihat sikap Aolai, Yang Linbo tiba-tiba memiliki tebakan di dalam hatinya. Kaisar Naga, naga sungguhan lainnya antara langit dan bumi. Tapi bukankah itu dibantai oleh ayahnya tahun itu? Untuk sementara, pikirannya sedikit bingung, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, pintu didorong terbuka dan 2 sosok mendekat. Bagus sekali.
Kau memiliki gaya ayahmu saat itu. Kalimat pertama yang diucapkan Kaisar Naga menunjukkan kekaguman yang tak tersamar di matanya. Halo, senior, Yang Linbo berkata cepat. Menyaksikan situasi tragis di kota Changlan, Yang Linbo tidak mengeluh lagi. Seperti yang dikatakan Luo Yitian, mereka dapat pergi karena klan naga. Tidak perlu sopan. Waktu hampir habis, jadi saya akan mempersingkatnya. Saya yakin Anda seharusnya sudah tahu bahwa ada permainan pembunuhan melawan ayah Anda di kota Shenwu. Jadi, saya ingin bertanya apa pendapat Anda? Kaisar Naga bertanya. Yang Linbo ragu sejenak, tetapi kemudian berkata, saya akan pergi. Dia sangat bertekad. Jika dia memilih untuk hidup dalam penghinaan, dia tidak akan berjuang antara hidup dan mati sepanjang jalan. Mungkin keberanian yang kesepian tidak dapat mengubah apapun, tetapi itu akan membuat hatinya tetap jernih. Hidup, itu sendiri harus terikat. Jika Anda dapat mengabaikan hidup dan mati orang tua Anda, apa bedanya Anda dengan binatang buas? Kaisar Naga mengangguk, tidak terkejut, tetapi juga tidak terkejut. Jangan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa permainan pembunuhan ini bukan hanya Daxia, tetapi dunia menginginkannya mati? Kaisar Naga bertanya lagi. Tatapan mata Yang Linbo menyipit. Hatinya terasa berat. Aku harus mengatakan bahwa ayahmu adalah orang yang sangat istimewa. Kaisar Naga berkata dengan lembut. Aku tidak tahu apakah dia tak terkalahkan, tetapi dia tetap layak menjadi musuh seluruh dunia. Setelah mengatakan itu, Kaisar Naga menatap Yang Linbo. Singkatnya, kali ini rencana pembunuhan terhadapnya adalah pengumpulan kekuatan dunia, seperti yang terjadi di puncak Dewa Jatuh tahun itu. Pada titik ini, hati Yang Linbo terkejut. Puncak Dewa Jatuh. Bahkan suasana hati Luo Yitian berubah, dan dia mengalihkan pandangannya ke sini. Sebenarnya, kali ini melibatkan lebih dari puncak Dewa Jatuh tahun itu. Bahkan jika dia tak terkalahkan, dia mungkin mati. Kata-kata Kaisar Naga terucap pelan. Meski polos, kata-kata itu menggambarkan adegan berdarah. Raut wajah Yang Linbo berubah lagi dalam sekejap. Ia teringat apa yang dikatakan Yang Longtu kepada Yang Linboger dan yang lainnya sebelumnya, dan kegelisahan di hatinya pun semakin menjadi. Wudi pasti akan mati. Jadi, apakah ia siap mati? Luo Yitian dan Yang Linboger pun mendekat. Naga tua, jangan bicara omong kosong. Yang Linboger berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, ia tidak membantah kata-kata Kaisar Naga, seolah-olah ia tahu sesuatu. Namun, ia tetap tidak ingin Kaisar Naga mengatakan hal-hal ini di depan Yang Linbo, karena takut akan menekan Yang Linbo. Adapun Luo Yitian, ia bahkan lebih langsung, apakah klan naga akan mengambil tindakan? Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam permainan ini, klan naga tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanyalah naga duniawi, tetapi bukan naga sungguhan. Kata Kaisar Naga, belum lagi kekalahan klan naga Changlan dalam pertempuran ini, hanya dalam hal kekuatan tempur naga saat ini, mereka hanya di alam tungku bawaan, dan dalam permainan pembunuhan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang di alam pola ilahi yang akan mati. Jadi kata-kata Kaisar Naga bukanlah alasan, klan naga memang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Yang Linbo terdiam untuk waktu yang lama. Sebenarnya, ayahmu memberimu pilihan saat itu. Jika kau tidak memilih untuk memasuki Changlan, semuanya akan berbeda. Prasasti batu di luar kota Changlan adalah pilihan yang diberikan ayahmu. Jika kau memilih untuk mundur saat itu, tidak akan ada kejadian selanjutnya. Mungkin semuanya akan mengikuti arus, Aulai akan dibantai, dan aku akan dipenjara di bawah kota Changlan selamanya. Tapi kau memilih jalan lain dan melawan arus. Jadi menurut kesepakatan antara ayahmu dan aku, klan naga akan bertarung sampai mati di kota Changlan dan menghancurkan naga takdir nasional Daxia. Melihat Yang Linbo terdiam, Kaisar Naga melanjutkan. Yang Linbo memikirkan prasasti batu yang berdiri di depan kota Changlan dan tersenyum pahit. Ia pikir itu adalah peringatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi ia tidak menyangka itu hanya pilihan yang tersisa untuknya. Di matamu, apakah aku akan memilih untuk mengikuti arus? Yang Linbo berpikir dalam hatinya. Setelah kamar dagang Changhai, Yang Linbo berhenti menahan diri dan bernyanyi sepanjang jalan. Dalam beberapa hal, dia ingin membuktikannya kepada ayahnya. Selain itu, dia tidak punya pilihan.
Pada malam bersalju ketika dia berjalan keluar dari kegelapan, jalannya tidak akan pernah kembali, dan tidak ada jalan untuk kembali. Jadi, apakah Kaisar Naga datang untuk membujukku agar menyerah? Memikirkan hal ini, Yang Linbo menatap Kaisar Naga dan bertanya. Kaisar Naga tidak menjawab, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, Aolai, putra nagaku. Mulai hari ini, aku akan mematuhi perintahmu. Yang Linbo tertegun dan menatap Kaisar Naga dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan. Dia tahu bahwa ini adalah jalan buntu, tetapi dia masih membiarkan Aolai mengikutinya. Mata Aolai juga berubah. Jelas, Kaisar Naga belum memberitahunya tentang ini sebelumnya. Ayah, kamu. Tetapi dia disela oleh Kaisar Naga sebelum dia selesai berbicara. Jika kau ingin menjadi naga sungguhan, satu-satunya yang dapat membantumu adalah Yang Linbo. Hanya dengan mengikuti Yang Linbo, kau dapat melepaskan diri dari belenggu dan menjadi naga sungguhan. Kata Kaisar Naga. Mata Yang Linbo penuh dengan keraguan. Aolai, sebagai pangeran dari Istana Naga, bukankah dia sendiri adalah naga sungguhan? Aolai terdiam, lalu menatap Yang Linbo dengan ekspresi yang rumit, seolah-olah dia masih memiliki beberapa keraguan tentang apa yang dikatakan Kaisar Naga. Kaisar Naga kemudian berkata lagi, mungkin kau tidak tahu bahwa sebenarnya tidak ada naga sungguhan di dunia ini, dan badanku hanyalah naga emas. Namun, aku tidak berdamai sampai aku melangkah ke Gunung Tianduan dan mencuri darah naga, dan kemudian aku berubah menjadi naga sungguhan. Meskipun Aolai membawa garis keturunanku, darah naga sungguhan yang kudapatkan terbatas. Itu hanya dapat mendukung transformasiku menjadi naga, dan itu tidak dapat diwariskan. Lagi pula, benda-benda di Gunung Tianduan tidak begitu mudah didapatkan. Kekuatan daerah terlarang bukanlah milik dunia manusia, dan memilikinya adalah dosa. Itulah sebabnya aku bekerja sama dengan ayahmu saat itu, jadi kemudian dia membantai beberapa naga dan menekan kami yang memiliki darah naga asli di bawah kota Changlan, yang dianggap sebagai penjelasan bagi Gunung Tianduan. Setelah mendengarkan ini, Yang Linbo tiba-tiba mengerti. Secara sederhana, Kaisar Naga hanyalah seekor naga, tetapi dia mendapatkan darah naga dari daerah terlarang kehidupan Gunung Tianduan, sehingga dia dapat berubah menjadi naga. Namun, kekuatan yang dia peroleh akan membuatnya membayar harga yang mahal, dan ayahnya dapat memasuki pegunungan Tianduan dan bermeditasi. Dengan kata lain, reputasi ayahnya sebagai pembantai naga Changlan adalah jebakan. Memikirkan hal ini, Yang Linbo tidak bisa tidak memikirkan Ye Tulong. Si idiot ini, yang sedang melakukan pertunjukan untuk ayahnya, benar-benar membunuh semua naga di dunia sendirian. Aku bertanya-tanya apakah dia akan memuntahkan 3 liter darah jika dia tahu yang sebenarnya. Namun, Yang Linbo juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Ayahnya adalah ayahnya, dan dia adalah dia. Mengapa Raja Naga berpikir bahwa kesempatan Aolai untuk berubah menjadi naga masih ada padanya? Setidaknya untuk saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianduan. Aku bisa merasakan aura yang sangat menakutkan darimu, dan aku pernah bersentuhan dengan aura itu di Gunung Tianduan. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, aku yakin itu pasti eksistensi yang dominan di area terlarang. Dan fakta bahwa kamu bisa mendapatkan kekuatan semacam ini berarti kamu telah dikenali oleh beberapa eksistensi di area terlarang. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan ayahmu, tetapi aku yakin kamu pasti akan menginjakkan kaki di area terlarang di masa depan. Jadi sekarang ini hanya investasi awalku. Kaisar Naga sangat jujur, dan tidak menyembunyikan tujuannya, dan mengatakannya terus terang. Faktanya, dia tidak menyebut dirinya kaisar selama seluruh proses, tetapi hanya menggunakan kata aku. Ini saja dapat membuktikan penghargaannya terhadap Yang Linbo. Yang Linbo memikirkannya kemudian, dan dia dapat berpikir bahwa kekuatan yang disebutkan oleh Kaisar Naga kemungkinan besar adalah kekuatan keabadian. Kekuatan-kekuatan ini secara alami tidak diragukan lagi. Namun Yang Linbo tidak memberikan jawabannya sendiri, tetapi bertanya, kalau begitu, senior, apakah kamu tidak takut bahwa ini adalah jalan yang tidak dapat kembali, dan bahwa Aolai akan mengikutiku dan Mahtei di bawah tren umum dunia? Itulah takdirnya. Kaisar Naga sangat tenang, dan kemudian menatap Aolai. Hanya dengan satu pandangan, Aolai menyerah, menatap Yang Linbo dan berkata, halo, Tuan Muda. Suaranya masih keras kepala. Bagaimanapun,
mereka masih dapat berbicara dengan kedudukan yang sama sebelumnya, tetapi sekarang, hanya dalam beberapa hari, dia harus berada di bawah kendali orang lain, yang secara alami tidak mau. Yang Linbo merenung, dan dia secara alami dapat melihat sikap Aolai, kasus khas basa-basi tetapi tidak mau, tetapi itu hanya karena Kaisar Naga. Tetapi ketika dia ingin menolak, Taois itu tiba-tiba berkata, naga tua ini memiliki mata yang bagus, terimalah dia. Mengapa? Yang Linbo bertanya balik. Dia tidak ingin memaksakannya. Aolai tidak mau, dan dia juga tidak mau. Sebaliknya, bukan dia yang membutuhkan klan naga, tetapi klan naga yang membutuhkannya. Karena, jika kamu ingin membangkitkan kekuatan generasi ketiga, kamu harus memiliki kekuatan naga sungguhan. Kata Dao Ye. Itu sangat sederhana, tetapi tidak dapat ditolak. Dan ada terlalu banyak spesies naga di dunia, dan kekuatan mereka juga sangat beragam. Tidak diragukan lagi, dia sangat cocok untukmu. Kata Dao Ye. Mata Yang Linbo menoleh, dan untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa kata-kata Dao Ye sepertinya merujuk pada sesuatu yang lain. Tetapi apa itu, dia tidak tahu. Mengapa itu sangat cocok untukku? Tanya Yang Linbo. Aolai sekarang berada di alam tungku, tidak lemah, tetapi bagi Yang Linbo saat ini, itu tidak ada artinya. Dao Ye terdiam beberapa saat, lalu bertanya balik, bukankah menyenangkan menunggangi induk naga? Mata Yang Linbo tiba-tiba melotot dan menatap Aolai. Ia tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Longting sebenarnya adalah seorang wanita berpakaian seperti pria. Terlebih lagi, sepertinya ada beberapa metode rahasia yang digunakan untuk menutupinya. Ia tidak punya ide lain, tetapi ia merasa bahwa pembagian itu perlahan-lahan menyimpang. Hal yang paling disesalkan oleh generasi ketiga adalah tidak menemukan naga betina. Suara pendeta Tao itu berlanjut. Yang Linbo. Sejujurnya, menurutku dia cocok, terutama karena fisiknya juga sangat istimewa. Dengan sedikit latihan, dia memiliki masa depan yang cerah. Saat itu, kekuatanmu akan semakin kuat. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia naga betina atau bukan. Pendeta Tao itu menambahkan, Yang Linbo menyingkirkan pikirannya yang mengganggu. Topik pembicaraan pendeta Tao itu agak tidak pantas, menunggangi naga betina, yang membuatnya tampak ingin melakukan hal yang sama. Apalagi sekarang Aolai tampak sangat pembunuh, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Namun segera, Yang Linbo menekan pikiran ini, dia merasa telah disesatkan oleh pendeta Tao itu. Pendeta Tao kutu kupret, beraninya kau mengacaukan hati pendeta Taoku. Dia menarik kembali pikirannya dan menatap Aolai. Karena Kaisar Naga berani berjudai dan pangeran bersedia, Yang Linbo tidak berani bersikap munafik. Selain itu, sebelum pergi ke kota Senwu, aku harus pergi ke Villa Wenjian. Dengan pangeran di sini, kecepatannya seharusnya jauh lebih cepat, kata Yang Linbo. Namun dia baru saja selesai berbicara. Suara Aolai langsung terdengar, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dengan malu dan marah di matanya, dia menatap Yang Linbo dengan kejam. Yang Linbo tertegun, lalu dia mengerti. Aolai, diam. Namun saat ini, Kaisar Naga memarahi. Keengganan yang kuat melintas di wajah Aolai, dan tatapan yang dia berikan kepada Yang Linbo juga membangkitkan niat membunuh. Tetapi melihat bahwa Ao Tianying sudah marah, dia akhirnya menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, mata Kaisar Naga tertuju pada Yang Linbo lagi, namun, sebelum pergi, aku harap kamu bisa melakukan sesuatu untuk klan nagaku. Apa itu? Tanya Yang Linbo. Aku harap kamu bisa membuka batu pemecah naga, yang merupakan lempengan batu di luar Changlan. Kata Kaisar Naga. Yang Linbo menunjukkan kebingungan di matanya. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa itu hanya pilihan yang diberikan kepadanya oleh ayahnya? Mengapa itu menjadi batu pemecah naga lagi? Batu pemecah naga turun dari Gunung Tianduan sebagai hukuman atas pencurian darah nagaku. Batu itu ditetapkan oleh ayahmu. Dia pernah berkata bahwa jika kamu melawan arus, kamu akan menjadi orang yang mencabut hukuman dari klan nagaku. Raja Naga melanjutkan. Yang Linbo merenung sejenak, dan gambaran ayahnya muncul di benaknya. Tampaknya dia salah paham. Dia tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga sangat pandai berhitung. Baiklah, dia tidak meragukan kata-kata Raja Naga. Jika Raja Naga benar-benar punya ide lain, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali.
Mereka mungkin telah mati di tangan Ye Tulong. Ekspresi Raja Naga menjadi rileks dan senyum muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Di depan Changlan, ombak keruh bergulung-gulung dan banjirnya sangat besar. Hujan deras selama beberapa hari terus-menerus menaikkan permukaan air di sungai Changlan. Di bawah angin kencang, ombak besar bergulung-gulung, seperti bencana. Namun, batu naga pecah yang berdiri di depan Changlan tidak berubah sama sekali, seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menjaganya, dan tidak terkikis oleh kekuatan eksternal. Apa yang harus aku lakukan? Yang Lin Bo bertanya. Sangat mudah, campurkan saja darahmu ke dalam batu besar itu. Mengenai mengapa, aku tidak tahu, tetapi inilah yang dikatakan ayahmu kepadamu saat itu. Kaisar Naga berkata. Yang Lin Bo mengangguk, tanpa ragu-ragu, darah di badannya bergetar, dan dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menebas di udara. Tanda darah muncul di telapak tangannya. Kemudian beberapa saat kemudian, Yang Lin Bo berjalan ke batu naga pecah dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Saat darah dari telapak tangan Yang Lin Bo mengalir turun, sebuah pola benar-benar mengalir di batu besar itu. Ketika semua garis terhubung, mereka berubah menjadi kata besar maaf. Berdengung. Begitu kata itu keluar, seluruh batu naga patah mulai bergetar. Setelah beberapa napas, batu itu langsung terangkat dari tanah, melayang di kehampaan selama beberapa kali, dan akhirnya berubah menjadi lempengan batu seukuran telapak tangan, jatuh di depan Yang Lin Bo. Secara naluriah, Yang Lin Bo mengulurkan tangan dan mengambil lempengan batu itu di tangannya. Barang bagus. Pada saat ini, suara Taois juga muncul di benaknya. Apa maksudmu? Ekspresi Yang Lin Bo tidak berubah, tetapi hatinya tergerak, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Taois itu telah melihat dunia. Dia telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan menyaksikan naik turunnya langit dan bumi, dan terbelahnya alam semesta. Jadi apa yang bisa dia sebut sebagai hal yang baik jelas tidak sederhana. Yang Lin Bo, takdir akan datang dan tidak dapat dihentikan. Jika kamu ingin memadatkan monumen takdirmu sendiri, benda ini sangat diperlukan. Taois itu menjawab. Jadi, apa itu? Hati Yang Lin Bo gembira. Bagaimana mungkin dia lupa bahwa ketika pertama kali memasuki ruang takdir, dia dibenci oleh 9 prasasti batu, dan kemudian dia bertekad untuk membangun prasasti takdirnya sendiri. Sekarang batu pemecah naga adalah kekuatan untuk menempa batu takdir, Yang Lin Bo tentu saja sangat gembira. Kamu bisa menyebutnya batu takdir. Dao Ye berkata, tetapi suaranya segera tenggelam. Ada yang salah. Kamu tidak pernah membawa takdir. Bagaimana batu takdir bisa muncul di dunia? Dao Ye tiba-tiba berubah, dan tidak ada kegembiraan dalam suaranya. Yang Lin Bo bingung, tetapi tidak menyela. Ada yang salah, ada yang terlalu salah. Tampaknya dunia lebih rumit dari yang kukira. Tapi apapun yang terjadi, ini juga kesempatanmu. Simpan dulu, dan aku akan memberitahumu cara memadatkannya nanti. Kata pendeta Tao itu, lalu menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia dalam masalah besar. Yang Lin Bo menarik pikirannya. Matanya sedikit tenggelam. Transformasi pendeta Tao itu membuatnya merasa sedikit melankolis karena suatu alasan. Raungan. Tetapi pada saat ini, raungan naga tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, seekor naga raksasa dengan cahaya ilahi membubung keluar dari tempat batu pemecah naga ditekan. Setelah berputar beberapa kali, ia langsung tenggelam ke Changlan. Hahaha, akhirnya berhasil, kalau tidak aku akan malu dengan semua naga di dunia. Pada saat ini, Kaisar Naga tiba-tiba tertawa. Di bawah latar belakang emosional, dia berubah menjadi badan naga, membubung tinggi, dan menari-nari di sekitar Changlan. Di bawah kekuatannya, naga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota naga Changlan semuanya mengeluarkan raungan panjang, dan suaranya penuh harapan. Yang Lin Bo menyaksikan dengan tenang, berpikir sedikit. Tetapi pada saat ini, di Daxia, di kolam naga yang sangat besar, seekor naga yang sangat besar tiba-tiba meraung. Kemudian, sisik naga di badannya mulai rontok dan berserakan di kolam. Di tempat kultivasi yang jauh di Daxia, Xia Tiansheng juga memuntahkan seteguk darah. Dia berdiri tiba-tiba, dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar kolam naga. Bagaimana mungkin? Matanya marah,
dan matanya penuh amarah. Pada saat ini, beberapa sosok melayang. Itu adalah Zhou Gansuan, Qi Dengxian dan Qi Shengdao. Mata Zhou Gansuan juga penuh dengan kebingungan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Urat naga Changlan telah mati. Bagaimana mungkin sisik naga dari naga pembawa takdir Xia Agung ini jatuh ke tanah? Suara Zhou Gansuan penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Zhou Gansuan, sebaiknya kau beri aku penjelasan. Xia Tiansheng masih marah. Dia tidak pernah begitu marah ketika Xia Qitian meninggal di luar kota Shenwu. Namun saat ini, melihat sisik naga jatuh di depannya, dia tidak bisa berhenti. Wajah Zhou Gansuan pucat, dan dia ingin berbicara beberapa kali tetapi menelannya kembali. Tidak sulit untuk menjelaskannya. Mungkin seseorang telah mengantisipasi pikiran Tuan Xia sejak lama, jadi dia membuat pengaturan terlebih dahulu dan memblokir urat naga Changlan. Dan sekarang, itu telah dihidupkan kembali melalui cara lain, mencoba menghancurkan rencana kita. Pada saat ini, Qi Dengxian berbicara perlahan. Siapa? Tuan Xia mengalihkan pandangannya. Yang Longtu. Kata Qi Dengxian. Di seluruh dunia, hanya dia yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan ini. Begitu suara itu jatuh, suasana menjadi sunyi. Namun hanya sesaat, suara Tuan Xia jatuh. Kalau begitu biarkan dia mati. Keluarga Yang Kaixian menatap hujan lebat selama beberapa hari berturut-turut, tetapi senyum muncul di wajah tuannya. Naga Changlan bergerak di lembah yang tidak disebutkan namanya. Sosok itu perlahan membuka matanya. Ye Tulong yang jatuh di sini sebelumnya. Namun saat ini, anggota badannya yang patah beregenerasi, dan cahaya ilahi bersinar di lengannya, yang sangat menakutkan. Namun saat berikutnya, dia menatap Changlan dengan tajam. Raungan naga Changlan, katanya pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berdiri. Kalau begitu kali ini, aku ingin melihat apakah kamu bisa menjadi pisau jagalku. Mata Ye Tulong dipenuhi dengan kebencian. Dia selalu menganggap dirinya tak terkalahkan dan tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu. Namun, perjalanan ke Changlan ini hampir membunuhnya, yang tidak dapat dia terima. Pada saat ini, dia mendengar auman naga Changlan, dan niat membunuh di dalam hatinya tiba-tiba melonjak, dan dia ingin pergi dan membunuh naga itu lagi. Tetapi tepat saat dia hendak berbalik, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Aku khawatir kamu tidak bisa pergi ke Changlan, mengapa kamu tidak mempertimbangkan tempat lain? Misalnya, neraka. Sebuah suara jatuh. Kemudian niat membunuh melonjak di lembah ini. Yang Long Qiao, kamu berani menghentikanku. Ye Tulong melihat orang di depannya dengan jelas, dan matanya tidak marah tetapi tersenyum. Dia mungkin peduli dengan Yang Longtu, tetapi dia tidak pernah menganggap serius Yang Long Qiao. Aku ingin mempelajari keterampilanmu di Changlan, tetapi sayangnya, aku dihentikan oleh saudara ketiga. Tetapi saudara ketiga juga menyuruhku untuk menahanmu di jalan. Jadi, kamu tidak bisa pergi ke Changlan, dan kamu tidak bisa kembali ke kota Shenwu. Yang Long Qiao berkata dengan ringan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Senyum Ye Tulong menjadi lebih kuat, tetapi lebih mengejek. Yang Long Qiao tidak dikenal, jadi mengapa dia peduli padanya? Dia membunuh pola ilahi seperti semut, apalagi Tungku. Dia, Yang Long Qiao menjawab dengan lembut, tidak tergerak oleh ejekan Ye Tulong, tetapi perlahan mengangkat pedang di tangannya. Tetapi ekspresi Ye Tulong berangsur-angsur mengeras, dan tiga kata terakhir kamu kutu kupret. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba meluncur di depannya. Dia tidak berani ragu, dan menggerakkan badannya, berbalik dan ingin pergi dari sini. Tetapi dia cepat, dan cahaya pedang itu lebih cepat. Puff! Cahaya pedang jatuh. Kemudian, lengan berdarah terbang di kehampaan. Namun sosok Ye Tulong tidak berhenti sama sekali. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang hebat. Yang Long Qiao, aku akan membunuh semua anggota keluarga Yangmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak melihat ke belakang dan pergi ke kedalaman lembah di depan. Dia tidak berani tinggal. Dia bisa memandang rendah Yang Long Qiao, tetapi dia tidak bisa mengabaikan pedang dewa jatuh. Meskipun kekuatan seseorang adalah fondasinya, beberapa keberadaan merupakan pengecualian. Sama seperti pedang dewa jatuh. Senjata dunia dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada keberadaan di luar tingkatan ke-9. Pedang dewa jatuh adalah keberadaan seperti itu. Ketajaman pedang dewa jatuh,
di bawah langit dan manusia, tidak ada yang berani mencoba. Karena alasan inilah setelah dia melihat pedang dewa jatuh di tangan Yang Longqiao, dia langsung mengubah wajahnya dan tidak berani tinggal sama sekali. Namun meskipun begitu, salah satu lengannya tetap terpotong. Sayangnya, dia baru saja menembus jantungnya, anggota badannya yang patah telah beregenerasi, dan dia siap untuk menantang dunia, tetapi dia terputus lagi. Ini membuatnya sangat membencinya. Yang Longqiao menatap sosok Ye Tulong yang pergi, dengan sedikit penyesalan di matanya. Aku masih sedikit lemah, aku hanya bisa memotong salah satu lengannya, tetapi itu bagus, lengannya tidak akan sembuh dalam waktu singkat, dan saudara ketiga akan lebih sedikit kesulitan. Yang Longqiao berkata dengan lembut, menyingkirkan pedang panjang itu. Ini kelas 3. Pupil matanya bersinar dengan kilau yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian dalam sekejap, badannya melayang ke udara dan menuju ke arah kota Shenwu. Pada saat ini, Yang Linbo juga siap untuk pergi ke Villa Wenjian. Namun, Aolai tidak pernah menyerah. Dia sangat keras kepala dan menolak untuk berubah menjadi badan naga untuk membawa Yang Linbo bersamanya. Bahkan Ao Tianying tidak berdaya. Yang Linbo tidak peduli. Tetapi tepat ketika dia hendak pergi, Fu Yue muncul. Kemunculan Fu Yue membuat ekspresi Yang Linbo sangat rumit. Seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi dalam pertempuran ini, dan dia tidak muncul kembali sampai saat ini. Tidak ada yang ingin kamu katakan, tanya Yang Linbo. Ekspresi Fu Yue tercengang, raut wajahnya tampak berubah, dan ada sedikit rasa bersalah di matanya saat menatap Yang Linbo, tetapi dia tetap berkata, maafkan saya, Tuan Muda. Saya sepertinya pernah punya masalah sebelumnya. Saat Anda pergi, saya juga ingin menjadi pelopor bagi Anda. Tetapi tampaknya ada naluri lain di badan saya yang memberitahu saya bahwa jika saya mengambil tindakan, itu akan menyebabkan kekacauan besar. Fu Yue menjelaskan. Yang Linbo mengerutkan kening. Penjelasan ini mengejutkan Yang Linbo. Dia tidak meragukan kata-kata Fu Yue, tetapi itu sedikit tidak dapat dipercaya. Apa yang dia katakan itu benar. Zhu Yan adalah binatang perang. Jika dia berpartisipasi di dalamnya, itu akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Saat Yang Linbo merenung, suara Taois tiba-tiba muncul di benak Yang Linbo. Keberadaan Zhu Yan adalah alien di dunia. Meskipun dia belum sepenuhnya berubah menjadi Zhu Yan, pertemuan terakhirnya dengan Tianming telah menyadarkannya. Taois itu melanjutkan. Yang Linbo mengangguk dengan lembut, lalu meminta Fu Yue untuk berdiri. Dalam banyak hal, yang dikejar orang seringkali hanya untuk memberi penjelasan pada diri mereka sendiri. Hilangnya Fu Yue yang tidak dapat dijelaskan memang membuat Yang Linbo merasa sedikit sedih, tetapi sekarang dengan penjelasan dari Taois, dendam di hati Yang Linbo juga menghilang. Senang bisa kembali, lalu pergi ke Villa Wenjian dulu. Yang Linbo berkata, tidak mau terus terlibat. Hari ini adalah hari ketiga bulan pertama kalender lunar. Jika aku dapat meningkatkan keterampilan pedangku sebelum pergi ke kota Shenwu, itu juga akan menjadi kartu trufku. Fu Yue mengerti, matanya berbinar gembira, dan kemudian dia berubah menjadi badan setinggi beberapa puluh kaki. Yang Linbo melangkah ke telapak tangan Fu Yue dengan santai, diikuti oleh Yang Linboger, Luo Yitian dan Aolai. Fu Yue tampaknya merasa bersalah, dan kali ini dia bekerja lebih keras. Setiap kali dia melompat, dia langsung menembus awan. Dalam beberapa tarikan napas, gunung dan sungai mundur dan menghilang dari pandangan. Setelah beberapa jam, Fu Yue berhenti di sebuah gunung. Dia sudah terengah-engah saat ini. Tuan Muda, kita sudah sampai. Villa penanya pedang ada di depan. Fu Yue masih menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Yang Linbo dan berkata dengan suara rendah. Sikapnya tentu saja mengejutkan Yang Linboger dan Luo Yitian, terutama Luo Yitian, yang tentu saja tahu tentang keberadaan Fu Yue. Ini adalah keberadaan yang menyertai naik turunnya puncak Luoshen. Dia pernah berada di puncak Luoshen sebelum kemunduran puncak Luoshen, dan kekuatannya sangat tirani, dan dia bisa menyerang pola dewa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menunjukkan sikap seperti itu di depan Yang Linbo sekarang. Yang Linbo tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengangguk dengan lembut dan berjalan turun dari Fu Yue. Dia melihat ke arah villa penanya pedang yang tersembunyi di bawah lautan awan dan di puncak gunung di depannya, dan hatinya tidak bisa tidak tergerak. Ini mungkin keberadaan yang telah lama hilang seperti surga. Pegunungannya indah, dengan tebing setinggi ribuan kaki,
berdiri seperti pedang panjang yang menopang langit, yang menakutkan. Terutama Yang Linbo dan Yang Linboger, mereka lebih tersentuh. Mereka awalnya adalah pembudidaya pedang. Saat mereka tiba di sini, mereka sudah bisa merasakan kekuatan pedang yang luar biasa di Villa Wenjian, seolah-olah mereka dapat menghancurkan langit dan mencabik-cabik langit dengan satu pedang. Tiba-tiba, Yang Linbo teringat akan apa yang dikatakan Zhao Qiankun di kaki kota Shenwu, bahwa dia telah membunuh orang di langit dan kemudian membunuh mereka lagi. Sekarang tampaknya itu bukan hal yang mustahil. Pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba meledak dari Villa Wenjian di bawah, seperti keindahan yang mengejutkan di dunia, bersinar terang di siang hari. Kemudian, sinar pedang itu tampaknya membentuk jembatan, memanjang langsung dari Villa Wenjian ke kaki Yang Linbo. "Nak, apakah kamu ingin mencobanya?" Segera setelah itu, sebuah suara datang dari Villa Wenjian. Hati Yang Linbo dipenuhi dengan darah, dan dia melihat ke Villa Wenjian, kenapa tidak? Begitu suara itu berakhir, Yang Linbo melangkah maju dan melangkah langsung ke arah sinar pedang. Saat dia melangkah ke jembatan pedang, mata Yang Linbo tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Dia bisa merasakan bahwa pedang Siming dan pedang generasi pertama di ruang takdir sama-sama berdetak, dan kedua niat pedang itu saling terkait dan melompat ke dalam hatinya. Seolah-olah dia tidak sabar untuk keluar dari ruang takdir, membangun kembali langit-langit, dan memotong bilahnya sendiri. Hati Yang Linbo tergerak, dan pedang Siming muncul di tangannya. Dia tidak mempertimbangkan pedang generasi pertama. Pedang generasi pertama terlalu kuat, dan niat pedang pembunuh telah lama menjadi naluri pedang. Dia takut bahwa di bawah rangsangan niat pedang ini, niat pedang Villa Wenjian akan hancur. Selain itu, ini adalah pedang generasi pertama, dan dia tidak ingin terlalu bergantung padanya. Memegang pedang Siming, mata Yang Linbo juga ganas dengan niat pedang. Kemudian, dia berjalan dengan pedang dan menukik turun di sepanjang jembatan niat pedang. Duar duar duar, 10.000 kaki niat pedang bangkit dari tanah dan menenggelamkan sosok Yang Linbo. Pada saat yang sama, lampu pedang menyala dari jembatan, dan saat cahaya pedang bersiul, 10.000 kaki niat pedang mulai menjalin terang dan gelap, seperti lautan awan, naik turun. Di Villa Penanya Pedang, Zhao Sanhe melihat sosok Yang Linbo yang menukik, dan senyum melintas di matanya. Anak ini menarik. Dia tahu bahwa Yang Linbo berlatih ilmu pedang, tetapi dia tidak menyangka pedang Yang Linbo begitu ganas. Di bawah setiap cahaya pedang, ada ketajaman yang tak terkalahkan. Tampaknya niat pedang apapun pada akhirnya akan hancur di depan niat pedangnya. Semakin Zhao Sanhe melihat, semakin dia ketakutan. Karena jembatan niat pedangnya, niat pedang 10.000 kaki, dihancurkan oleh Yang Linbo dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, itu menghilang ribuan kaki dari udara tipis. Apakah semua anak muda saat ini begitu galak? Zhao Sanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Kali ini hanya sebuah ujian, tetapi respons Yang Linbo di luar dugaannya. Dia takut menyakiti Yang Linbo sebelumnya, jadi dia dengan sengaja menekan kekuatannya. Tanpa diduga, pencapaian pedang Yang Linbo jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Kalau begitu, mari kita tambahkan api dan lihat apakah kamu bisa menahannya. Zhao Sanhe berbisik pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia memegang pedang di belakangnya dengan punggung tangannya, lalu menebasnya ke udara. Ledakan. Di jembatan niat pedang, Yang Linbo merasakan sesuatu di dalam hatinya. Melihat gunung dan sungai yang megah di depannya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang untuk menghadapinya. Selain membawa keyakinannya yang tak terkalahkan, pedang ini juga mengandung niat pedang yang telah dia pahami. Perbaiki alam semesta. Dengan satu pedang, perbaiki alam semesta dan bunuh semua iblis dan monster. Ledakan ledakan ledakan. Saat Yang Linbo menebas dengan pedang ini, gunung dan sungai yang muncul di udara tiba-tiba berhenti dan tidak bisa bergerak maju. Namun, Yang Linbo tidak berhenti sama sekali, dan terus mengasah pedangnya satu demi satu. Akhirnya, setelah beberapa saat, bayangan gunung dan sungai menghilang, bersama dengan niat pedang 10.000 kaki. Sosoknya hanya beberapa kaki jauhnya dari Villa Wenjian. Dia sudah bisa melihat sosok Zhao Sanhe. Bagus sekali, hanya dalam beberapa hari, pencapaian pedangmu telah meningkat pesat. Zhao Sanhe berkata, matanya penuh pujian. Senior, kamu terlalu baik. Yang Linbo menanggapi.
Dia memang telah meningkat. Meskipun dia gagal memadatkan domain pedangnya sendiri, pemahamannya tentang domain pedang juga telah meningkat setelah menggunakan pedang generasi pertama beberapa kali. Tidak terlalu banyak, dan niat pedangmu sangat rumit tetapi sangat murni, yang membuatku sedikit bingung. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Niat pedang adalah simbol praktisi pedang. Jika tidak ada niat pedang, paling banter, itu hanya seorang pendekar pedang. Terus terang, itu adalah seorang pendekar pedang. Hanya dengan memiliki niat pedang sendiri, kamu dapat menjadi tanda seorang kultivator pedang. Pada saat ini, niat pedang Yang Linbo sangat agung dan murni, tetapi tampaknya mengandung keinginan lain, yang selanjutnya menunjukkan bahwa niat pedang Yang Linbo tidak sederhana. Yang Linbo berpikir dengan saksama. Zhao Sanhe benar. Dia paling tahu pedangnya itu murni dan unik, tetapi itu tidak kekal. Dalam kognisinya, yang disebut pedang hanya datang dari orang-orang, dan keinginan orang-orang adalah akar dari pedang. Pikirannya berubah, tetapi intinya tidak terkalahkan, yang merupakan keunikannya yang murni. Tetapi pedangnya akan menunjukkan perbedaan karena perubahan. Keinginannya, apakah itu untuk memperbaiki dunia atau membunuh, mereka semua melayani pedang yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika Zhao Sanhe mengatakan ini saat ini, Yang Linbo juga setuju dengannya. Tidak seperti tiga saudara laki-laki Zhao Sanhe, dan bahkan berbeda dari generasi pertama, pedangnya tampaknya telah mengambil jalan yang berbeda dan memulai jalan yang sama sekali berbeda. Meskipun dia tidak tahu apakah jalan ini benar atau salah, dia akan tetap teguh. Ayo pergi, kakak laki-laki sedang menunggumu. Pada saat ini, Zhao Sanhe berbicara lagi, menyela pikiran Yang Linbo. Pada saat yang sama, Luo Yitian dan dua lainnya serta Fu Yue juga datang ke Villa Wenjian. Sambil melihat Zhao Sanhe, keduanya juga mengubah pandangan mereka tentang Yang Linbo. Dalam hati mereka belum melompat keluar dari masa lalu. Meskipun mereka menyaksikan pertempuran Yang Linbo di kota Changlan, mereka masih secara naluriah berpikir bahwa Yang Linbo masih pemuda itu dan membutuhkan perlindungan mereka. Tetapi sekarang mendengar evaluasi Zhao Sanhe terhadap Yang Linbo, dan memikirkan sikap Fu Yue dan Long Huang, mereka juga tergerak. Ternyata Yang Linbo telah tumbuh sejauh ini tanpa menyadarinya. Yang Linbo tidak menyadari perubahan di mata mereka. Dia mengikuti arahan Zhao Sanhe dan memasuki Villa Wenjian. Villa Wenjian bukan milik Sekte Dao, dan itu hanya sebuah villa dalam nama. Dengan kata lain, itu hanya sebuah keluarga. Namun sekarang setelah memasuki Villa Wenjian, Yang Linbo memiliki pemahaman yang lebih jelas. Zhao Wuji masih terlalu rendah hati. Bahkan di Wei Shui Ferry, sisi dandinya mungkin merupakan penyamaran yang disengaja. Dengan apa yang telah dilihatnya dari latar belakang Villa Wenjian, apalagi prefektur Yingtian, bahkan akademi mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencabik wajahnya dengan Villa Wenjian. Di depan, Zhao Changqiong dan Zhao Qiankun saling berhadapan. Mereka berpakaian sangat sederhana, berjubah abu-abu dan membawa pedang panjang, seperti yang mereka lihat di kaki kota Shenwu. Itu hanya apa yang kulihat di awal. Bagaimanapun, itu hanya klon yang dibawa oleh segel pedang yang dipadatkan oleh Zhao Wuji. Sekarang setelah aku melihatnya secara langsung, aku benar-benar dapat merasakan kengerian keduanya. Senjata ganas yang tak tertandingi, pedang yang menyegel langit. Ini adalah deskripsi terbaik. Tanpa berbicara, hanya berdiri di sana, itu sudah membuat orang merasa seperti menghadapi jurang surga. Tentu saja, Yang Linbo juga tahu bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh keduanya. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Linbo mengambil inisiatif untuk melepaskan niat pedangnya sendiri. Itu masih Qiankun yang benar. Begitu niat pedang ini keluar, beberapa ujung tajam melonjak dari badan Yang Linbo, dan kecemerlangannya seperti cahaya peri, seolah-olah dapat menghilangkan kejahatan antara langit dan bumi. Zhao Qiankun dan Zhao Changqiong sedikit mengangkat alis mereka. Pedang mereka, seperti nama mereka, yang satu mengolah niat pedang langit, dan yang lainnya mengolah niat pedang alam semesta, tetapi sekarang niat pedang Yang Linbo keluar, itu membuat niat pedang mereka terasa seperti mundur. Entah mengapa, keduanya saling memandang. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa niat pedang Yang Linbo sangat istimewa dan merupakan jalur pedang yang ekstrim. Bagus sekali. Niat pedangmu mengejutkanku. Setelah berpikir sejenak, Zhao Qiankun berbicara dan menyingkirkan niat pedangnya. Yang Linbo tidak ragu-ragu dan mengikutinya dengan saksama, menahan niat pedangnya.
Yang Linbo hanya mengangguk sedikit atas pujian pihak lain. Bagaimanapun, dia terbiasa dengan kenyataan bahwa niat pedangnya sangat kuat. Tapi kamu terlalu lemah. Tidak peduli seberapa kuat niat pedangmu, kamu tidak dapat membunuh Pola Dewa. Tetapi sebelum Yang Linbo bisa merasa senang, Zhao Qiankun berkata lagi. Kata-kata Zhao Qiankun membuat mata Yang Linbo bergerak tiba-tiba. Kali ini dia lolos dari kemah Teihan, dan dengan waktu 3 tahun untuk membangun kembali, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sebelum datang ke sini, dia juga telah memeriksa dirinya sendiri dalam hatinya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak ada seorang pun di alam Tungku yang bisa mengalahkannya. Namun, dia juga memiliki beberapa pemikiran tentang menebas tanda ilahi, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Pendeta Tao pernah berkata bahwa alam tanda ilahi adalah daerah aliran sungai, dan perbedaan antara tingkat atas dan bawah seperti langit dan bumi. Meskipun tidak mutlak, itu juga dapat menggambarkan kekuatan alam tanda ilahi. Sekarang kata-kata Zhao Qiankun tepat sasaran, yang membuat Yang Linbo merenung dalam hatinya. Bukannya aku tidak bisa menebas tanda dewa, tetapi itu membutuhkan pedang generasi pertama, yang sangat mahal. Aku tidak selalu bisa memiliki keberuntungan seperti ini untuk mendapatkan kesempatan. Selain itu, menurut apa yang ayahku katakan, alam tanda dewa hanyalah umpan meriam. Jadi, bahkan jika aku bisa menebas 1 atau 2 tanda dewa, itu tidak ada artinya. Yang Linbo tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, dia menatap Zhao Qiankun, tolong beri aku beberapa saran, senior. Yang Lin tidak bertindak hati-hati, dan langsung ke intinya. Sikap keluarga Zhao selalu ambigu, yang sangat jelas di kota Shenwu. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah putra Yang Longtu, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung ke intinya. Bahkan saat menghadapi Akademi dan Daxia, mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara mereka dan ayahnya. Namun karena pihak lain bisa bersikap seperti itu, dia tidak punya alasan untuk meragukannya. Ikutlah denganku, kata Zhao Qiankun, lalu berjalan menuju kedalaman. Yang Linbo mengikutinya dari belakang, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan menarik Yang Linboger. Kakak senior, ayo kita pergi dan lihat bersama, kata Yang Linbo. Keduanya mengangguk. Zhao Qiankun juga tidak menolak, dan berjalan maju sendiri. Setelah beberapa saat, ketiganya berhenti di luar hutan bambu. Namun, mata Yang Linbo tiba-tiba menjadi serius, dan dia tidak bisa menahan napas. Meskipun tempat di depannya tampak seperti hutan bambu, setiap bambu hijau seperti pedang tajam, dan niat pedang panik mengalir melalui hutan bambu. Bukan hanya Yang Linbo yang terkejut, tetapi Yang Linboger dan Luo Yitian juga terkejut. Mungkin satu niat pedang tidaklah mengejutkan, tetapi hutan bambu ini mungkin dipenuhi dengan puluhan juta niat pedang, dan kengeriannya dapat dibayangkan. Hutan niat pedang yang panjang ini dibentuk oleh mahiat-mahiat praktisi pedang yang diburu oleh leluhur keluarga Zhao Ku di sepanjang jalan. Awalnya, leluhur hanya ingin memberi mereka pemakaman yang layak di sini, tetapi siapa yang tahu bahwa beberapa dari mereka benar-benar membangkitkan benih pedang, dan kemudian dengan nutrisi niat pedang yang tak berujung di Villa Wenjianku, mereka menjadi seperti sekarang setelah beberapa waktu. Awalnya, aku akan menyerahkannya pada si kutu kupret Zhao Wuji, tetapi dia terlalu lemah dan sama sekali tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang, kata Zhao Qiankun. Pada akhirnya, dia mengalihkan topik pembicaraan ke Zhao Wuji, memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Itu bukan masalah penyesalan, tetapi penyerahan diri secara langsung. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Zhao Qiankun dan Zhao Sanhe pun menghela napas. Dan Yang Linbo pun tergerak lagi. Benih pedang. Su Wang Yue adalah benih pedang pendamping, terlahir dengan itu, jadi bakatnya juga sangat kuat, mengalahkan Yang Sesaman. Oleh karena itu, ketika Yang Linbo mendengar Zhao Qiankun menjelaskan bahwa hutan panjang niat pedang ini sebenarnya berubah dari benih pedang, dia merasa luar biasa dalam hatinya. Selain itu, menurut makna Zhao Qiankun, itu awalnya diserahkan kepada Zhao Wuji, tetapi Zhao Wuji tidak cocok untuk berlatih ilmu pedang, jadi sekarang diserahkan kepada dirinya sendiri. Senior, ini terlalu berharga, Yang Linbo berkata tanpa sadar. Tidak masalah, bagaimanapun, selama benih pedang itu masih ada, niat pedang itu tidak akan punah. Kami bertiga telah berlatih di dalamnya dan menggunakan niat pedang di dalamnya untuk meredam niat pedang kami sendiri.
Zhao Qiankun melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar Zhao Qiankun mengatakan ini, Yang Linbo mengangguk dengan lembut. Dia benar-benar membutuhkan kekuatan semacam ini. Jika dia bisa memotong pola dewa dengan keterampilan pedangnya, dia akan lebih percaya diri saat melangkah ke kuil Wuwang. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo berkata, "Terima kasih, senior. Masuklah. Jika kamu mau, kamu bisa masuk dan mencoba. Itu akan membantu." Zhao Qiankun mengangguk dan melangkah ke samping. Mata Yang Linbo berbinar. Dia juga seorang kultivator pedang. Ketika dia melihat hutan panjang niat pedang ini, dia sudah merasakan keinginan di dalam hatinya. Luo Yitian menggelengkan kepalanya dengan lembut, tanpa niat apapun. "Tidak, aku berlatih kultivasi tombak, dan niat pedang tidak berguna bagiku. Aku juga tidak membutuhkannya. Klan naga kita bergantung pada badan fisik dan kekuatan supernatural. Meskipun niat pedang kuat, itu tidak dapat membantuku." Ao Lai juga menolak usulan Zhao Qiankun. Yang Linbo tidak banyak bicara. Setelah mengangguk, dia menatap Yang Linbo dan mengangguk sedikit. Saat berikutnya, kedua sosok itu melangkah langsung ke hutan panjang niat pedang. Namun saat kedua sosok itu masuk, datanglah sosok lain dari arah lain sambil membawa tongkat. Jika Yang Linbo ada di sini, dia akan terkejut. Karena sosok ini adalah Zhao Wuji. Dia masih terluka saat ini. Bahkan ada perban tebal yang melilit wajahnya. "Ayah, di mana dia? Di mana dia?" Zhao Wuji tampak bersemangat. Tetapi Zhao Qiankun dan dua lainnya sedikit tertegun dan menatap Zhao Qiankun dengan bingung. "Apa yang kamu lakukan lagi?" Wajah Zhao Qiankun tenggelam. "Ah, aku baik-baik saja. Bukankah kamu mengatakan bahwa Yang Linbo akan datang? Jika dia melihat bahwa aku tidak terluka, dia akan tetap ingat bahwa aku, Zhao, pernah mengambil pisau untuknya." Zhao Wuji berkata dengan tenang. "Zhao Qiankun." Saudara-saudara Zhao memiliki ekspresi yang rumit, Fu Yue terengah-engah, dan Ao Lai tampak tenang. "Anak durhaka, apa yang kau bicarakan? Bagaimana keluarga Zhao kita bisa membalas budi? Kau sangat mengecewakanku." Kemudian, Zhao Qiankun sangat marah, dan kemudian dia menghindar. "Pah!" Sebuah telapak tangan mendarat di Zhao Wuji. Puff! Sosok Zhao Wuji terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia tampak sedih, merasa bahwa dia telah mengalami bencana yang tak terduga, dan berkata dengan kesakitan, "Mengapa?" Air mata di matanya adalah kekeras kepalaannya yang terakhir. Zhao Qiankun berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah menurutmu dia bodoh? Kau harus bertindak sepenuhnya, sehingga terlihat realistis." "Zhao Wuji, kalau begitu kau terlalu kejam." Dia bertanya. "Aku hanya ingin menunjukkan kehadiranku. Tetapi kau menginginkan separuh hidupku." Tetapi dia masih terlalu naif. Pada saat suaranya jatuh, dua sosok lagi mendekat. Zhao Wuji memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Paman kedua, paman ketiga, aku adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhao. Dia berteriak tanpa sadar. "Kutu kupret, apa kau bilang aku bujangan tua? Anak pemberontak, apa yang kau banggakan?" Namun, dia dijawab oleh dua suara marah. Dalam sekejap, dua bayangan tinju jatuh dari udara dan mendarat tepat di atasnya. Niat pedang di hutan panjang. Begitu Yang Linbo memasukinya, niat pedangnya untuk memperbaiki dunia tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, itu tampak membentuk jadi, membungkus sosok Yang Linbo, membuat niat pedang di hutan panjang tidak berani mendekat. Yang Linbo juga sama. Dengan niat pedangnya, seluruh temperamennya berubah seketika, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tidak pernah terkalahkan dalam 100 pertempuran, berdiri di depan ribuan pasukan. Namun, dia masih menganut kepercayaan tak terkalahkan. "Adik kecil, niat pedang di sini tidak ada gunanya bagiku, aku akan pergi dulu." Yang Linbo juga sangat ingin berkembang, dan setelah menjelaskannya, sosoknya terus bergerak maju. Melihat Yang Linbo bergerak maju, Yang Linbo juga merasa emosional. Di akademi, Yang Linbo memotong kultivasinya sendiri untuknya. Sekarang dia bisa mengumpulkan kembali keyakinannya yang tak terkalahkan, dan dia senang untuknya. "Yang Linbo, beranikah kamu bermain ombak besar?" Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Yang Linbo. Itu adalah Taois. Pendeta Tao itu tiba-tiba berbicara, yang mengejutkan Yang Linbo. Selain membimbingnya,
Pendeta Tao itu jarang berpartisipasi dalam latihannya, dan bahkan jarang berbicara di saat-saat kritis. Oleh karena itu, kemunculan Pendeta Tao yang tiba-tiba membuat Yang Linbo merasa sedikit tidak biasa. "Apa maksudmu?" Yang Linbo bertanya. "Jika kamu hanya ingin membuat niat pedangmu lebih kuat, kamu dapat mengikuti langkah-langkahnya dan masuk lebih dalam sedikit demi sedikit. Tetapi jika kamu ingin memahami lebih banyak niat pedang, melahap niat pedang ini." Pendeta Tao itu berkata. Wajah Yang Linbo membeku. "Menelan niat pedang." "Ya, itu berarti menelan niat pedang. Hutan niat pedang ini agak menarik. Penjelasan orang sebelumnya tidak benar. Alasan mengapa niat pedang ini dapat bertahan lama dan bertahan selamanya di dunia adalah karena ada Villa Wenjian ini, tetapi tidak banyak. Alasan sebenarnya mengapa hutan pedang ini bertahan lama terletak pada para pembudidaya pedang yang telah mati. Leluhur keluarga Zhao juga merupakan orang yang kejam. Dia memburu dan membunuh puluhan ribu pembudidaya pedang. Niat pedang, pengetahuan pedang, dan kengganan mereka berkumpul bersama, dan hutan pedang ini pun muncul. Pendeta Tao itu terus menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dao Ye, Yang Linbo tiba-tiba mengerti. Apakah menelan niat pedang ini akan berdampak pada tempat ini? Yang Linbo bertanya balik. Sejujurnya, sikap keluarga Zhao terhadap Yang Linbo tidak buruk, dan Yang Linbo tidak ingin melakukan apapun yang akan merugikan keluarga Zhao. Hanya ada satu hasil, yaitu hutan pedang yang panjang akan runtuh dan tidak ada lagi. Dao Ye menjawab. Jawaban ini membuat Yang Linbo ragu-ragu. Lupakan saja. Yang Linbo membuat keputusan, sangat tegas. Ini juga yang ada di hatinya, membalas dendam dengan keadilan dan membalas kebaikan dengan kebajikan. Orang-orang dari keluarga Zhao adalah orang yang baik baginya, jadi dia tentu saja tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan tradisi Tao di Villa Wenjian. Tetapi jika hutan pedang yang panjang ini terus ada, itu akan menghancurkan villa ini. Dao Ye berkata dengan santai. Dahi Yang Linbo menegang. Dao Ye tidak akan membesar-besarkan hal-hal seperti itu. Master Dao, apa yang terjadi? Hati Yang Linbo juga gelisah. Niat pedang di sini sudah menunjukkan tren fusi, tidak, seharusnya mereka sudah mulai melahap dan menyatu. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa tidak hanya ada niat pedang di sini, tetapi juga obsesi dan keengganan para kultivator pedang itu. Anda mengatakan bahwa ketika semua kekuatan menyatu, dengan kebencian mereka terhadap leluhur keluarga Zhao, Villa Wenjian ini masih bisa ada. Master Dao berkata dengan santai. Juga, mengapa Anda berpikir bahwa Zhao Wuji, keluarga kultivator pedang, tidak memiliki bakat untuk berkultivasi? Bukannya dia tidak memilikinya, tetapi dia dilahap hidup-hidup. Master Dao mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Yang Linbo langsung tenggelam. Sebelumnya, ketika dia mendengar Zhao Qiankun mengatakan bahwa Zhao Wuji tidak memiliki bakat untuk berlatih pedang, dia juga bingung. Dengan warisan dan warisan Villa Wenjian, Zhao Wuji seharusnya tidak begitu biasa-biasa saja. Sekarang setelah Master Dao menjelaskannya seperti ini, dia akhirnya mengerti. Lalu keluarga Zhao tidak tahu tentang perubahan di hutan niat pedang. Yang Linbo bertanya setelah hening sejenak. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Zhao semuanya lebih kuat dari yang lain, dan mereka semua adalah dewa pedang. Dengan pencapaian pedang mereka, mungkinkah mereka tidak tahu apa-apa tentang hutan pedang ini? Mereka tidak tahu apa-apa. Niat pedang mereka awalnya ditempa di hutan pedang ini, jadi obsesi di hutan pedang ini tahu bagaimana menghindarinya. Kata Dao Ye. Yang Linbo merenung sejenak. Setelah Dao Ye mengatakan ini, Yang Linbo juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Namun tiba-tiba, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia berjalan menuju kedalaman hutan. Yang Linboger, jika benar-benar ada keberadaan yang menakutkan di hutan pedang ini seperti yang dikatakan Dao Ye, maka penempaan Yang Linboger pasti akan terpengaruh. Dalam sekejap, dia sama sekali tidak ragu dan langsung menuju ke kedalaman. Dia berjalan sepanjang jalan, mengabaikan niat pedang yang mengakar di hutan. Bahkan di luar badannya, niat pedang berkumpul menjadi cahaya misterius, seperti sinar pedang, memotong jalan untuknya. Tak lama kemudian, Yang Linboger muncul di depannya. Yang Linbo berhenti dan menghela napas lega. Melihat Yang Linboger, yang memiliki wajah tenang dan memancarkan niat pedangnya yang terjalin dengan Changlin, dia menjadi tenang. Dia takut obsesi yang disebutkan oleh guru Tao itu akan berubah dan memengaruhi Yang Linboger,
tetapi tampaknya tidak ada yang salah sekarang. Sepertinya tebakanku benar, makhluk itu memang sedang membuat masalah. Namun, saat Yang Linbo baru saja rileks, suara pendeta Tao terdengar tepat setelahnya. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba mengecil, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Yang Linboger di depannya tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia sedang terkikis oleh semacam kekuatan. Niat pedang di depannya juga menjadi bergolak dan tidak tenang, dan niat pedang di hutan panjang di sekitarnya terus mengalir masuk, seperti sungai panjang niat pedang. Dalam sekejap, niat pedang Yang Linboger sendiri mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi lapisan cahaya darah, melayang di luar badannya. Berbahaya. Sekilas, dia sudah bisa melihat bahwa niat pedang Yang Linboger tidak sedang ditempa saat ini, tetapi sedang dilahap. Dalam sekejap, mata Yang Linbo ngeri, dan kemudian dalam sekejap, niat pedangnya sendiri tiba-tiba dilepaskan. Tidak hanya untuk memperbaiki dunia, tetapi juga menunjukkan sifatnya yang tak terkalahkan. Saat niat pedang Yang Linbo mengamuk, niat pedang Changlin yang melahap niat pedang Yang Linboger juga merasakannya, dan aksi melahap itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian tiba-tiba tersebar, menyebar di hutan bambu dalam sekejap dan menghilang. Yang Linbo melangkah maju dan mendatangi Yang Linboger. Kakak Linger, Yang Linboger perlahan membuka matanya, seolah-olah dia telah mengalami cedera serius, wajahnya pucat. Adik kecil, ada bahaya di sini. Meskipun aku dapat meredam niat pedang, ada keinginan yang mengerikan di dalamnya yang ingin melahap niat pedangku. Aku khawatir kamu dalam bahaya, dan aku ingin mencoba menghancurkan pihak lain, tetapi aku meremehkan keinginan itu. Kata Yang Linboger. Ayo pergi, kita akan pergi sekarang. Keluarga Zhao tidak punya niat baik. Yang Linboger masih khawatir. Pada saat dia bangun, dia masih khawatir tentang keselamatan Yang Linbo. Hati Yang Linbo menghangat, dan dia berkata, itulah penyesalan dari kultivator pedang yang meninggal di sini. Saudari Linger, jangan khawatir, aku di sini dan tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Yang Linboger tampak tercerahkan, dan tersenyum setelah beberapa saat, kamu sudah dewasa. Yang Linbo terkekeh, tentu saja, aku tidak bisa selalu membiarkanmu melindungiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukungmu. Setelah mengatakan itu, Yang Linbo melihat ke kedalaman hutan yang panjang. Saudari Linger, kamu pergi dulu. Bagaimana denganmu? Yang Linboger sedikit bingung dan bertanya dengan cemberut. Aku akan pergi dan menangani hal itu. Jika kamu berani menyerangmu, aku akan membunuhnya. Yang Linbo berkata dengan lembut, tetapi nyaring. Ini membuat hati Yang Linboger hangat. Baiklah, kalau begitu aku akan melihatmu membunuhnya. Yang Linboger menjawab, dia tidak memilih untuk pergi, tetapi tetap di sini. Yang Linbo mengangguk, dan kemudian niat pedang keluar dari badannya. Hualala, dalam sekejap, bambu hijau di hutan panjang bergerak, membuat suara hualala yang keras, seolah-olah mereka takut dengan napas Yang Linbo. Daoye, mereka takut dengan niat pedangku. Kata Yang Linbo. Tentu saja, kamu keluar dari jalur pedangmu sendiri di awal, yang merupakan semacam penekanan level. Niat pedangmu yang tak terkalahkan pada awalnya tak tertandingi di dunia, dan niat pedang ini hanyalah evolusi spesies pedang, dengan kata lain, nutrisi niat pedang. Daoye menjawab. Lalu apa yang harus aku lakukan? Yang Linbo bertanya. Dia ragu-ragu sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mengambil keputusan. Sederhana saja, gunakan semua kekuatanmu untuk mengaktifkan tekad pedangmu, buka urat nadi abadi, dan sempurnakan kekuatan ini menjadi urat nadi abadi terlebih dahulu. Kata Taois. Bukankah itu disempurnakan secara langsung? Yang Linbo sedikit tercengang. Dia pikir apa yang dikatakan Taois tentang menelan adalah membiarkannya melebur tekad pedang ini menjadi tekad pedangnya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Taois itu memiliki ide lain. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Taois tidak menjelaskan dan merahasiakannya. Yang Linbo merenung dalam hatinya, tetapi tetap tidak bertanya lebih banyak. Berbalik, dia tidak lagi menekan tekad pedangnya dan mulai menyerbu ke hutan panjang tekad pedang. Kota Shenwu. Langit di kota Shenwu mendung. Setelah hujan badai berhenti, angin masih terasa dingin menusuk. Aneh sekali, sekarang sudah bulan Mei dan musim panas, tetapi anginnya masih agak dingin. Di toko anggur, seseorang membungkus dirinya dengan jubah. Dia berkata,
Saudara, ini benar. Orang-orang seperti kita yang berlatih kultivasi seharusnya kebal terhadap dingin dan panas. Tetapi untuk beberapa alasan, saya juga merasakan dingin dalam beberapa hari terakhir. Seseorang menjawab, dan mengangkat gelas anggur di tangannya dan meminumnya semua. Tetapi tampaknya itu tidak memiliki efek mengusir rasa dingin yang diinginkannya, dan dia masih menggigil. Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Changlan beberapa hari yang lalu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di tempat kejadian. Untuk sesaat, semua suara menghilang. Setelah beberapa hari menyeduh, urusan Changlan telah menyebar ke kota Shenwu. Lagi pula, banyak kultivator yang masih hidup. Dan nama Yang Linbo telah menjadi tabu di benak setiap orang saat ini. Itu adalah iblis yang membunuh orang seperti orang gila. Jangan bicara omong kosong, hanya beberapa orang yang meninggal. Siapa di antara kita yang tidak ternoda oleh kehidupan? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk memengaruhi 4 musim langit dan bumi? Seseorang membantah, tidak percaya bahwa Yang Linbo memiliki kemampuan seperti itu. Ya, meskipun saya tidak tahu mengapa kota Shenwu ini menjadi begitu aneh, jelas tidak mungkin ada hubungannya dengan Yang Linbo. Seseorang setuju. Di mata mereka, tidak peduli seberapa menentang langit seseorang, dia tidak dapat memiliki kekuatan untuk memengaruhi musim langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di pintu toko anggur. Semuanya mengenakan baju besi hitam. Turunkan mereka. Pemimpin pasukan lapis baja hitam melambaikan tangannya dan mulai mengambil orang-orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah semua orang di lapangan berubah. Penjaga kota Shenwu. Kenapa? Seseorang bertanya dengan marah di wajahnya. Namun, pasukan lapis baja hitam mengabaikan mereka dan membawa orang-orang itu pergi dengan paksa. Beberapa orang ingin melawan, tetapi mereka disambut oleh tombak-tombak pasukan lapis baja hitam. Adegan yang sama juga terjadi di banyak tempat di kota Shenwu. Untuk sementara waktu, seluruh kota Shenwu dipenuhi angin dan tangisan, dan angin yang mencurigakan memasuki malam. Pada saat yang sama, 3 tempat suci Sekte Dao, kuil Buddha Zen kuno dari Sekte Buddha, dan kerajaan Buddha Leiyin, sepotong perintah kekaisaran datang langsung. Isinya juga sangat sederhana. Tuan Xia memerintahkan bahwa pada hari kelima bulan kelima, tidak akan ada upacara penghormatan acak. Di Istana Yingtian, beberapa tokoh mengepung Istana Yingtian. Tuan Xia akhirnya akan mengambil tindakan, dan situasi pembunuhan telah tiba. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Tuan Istana Yingtian, Chu Xiangbei, berkata. Apa yang perlu diragukan? Yang Linbo membunuh 2 putra suci Istana Yingtian saya secara berurutan. Ini adalah perseteruan darah, dan mereka secara alami akan mati. Di bawah, seorang lelaki tua berbicara. Dia adalah tetua Yingtian Mansion saat ini, Qin Ling. Qin Shuang dan Qin Tian, yang sebelumnya dibunuh oleh Yang Linbo, adalah cucu-cucunya. Oleh karena itu, ketika Chu Xiangbei berbicara, dia mengungkapkan pandangannya dengan tegas. Mata Chu Xiangbei berkilat ragu-ragu. Apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Namun, pembunuhan ini telah terjadi selama 10 tahun dan melibatkan banyak hal. Jika kita membuat pilihan yang salah, itu tidak akan dapat diperbaiki. Kata Chu Xiangbei, kepala istana benar. 3 kata yang Long Tu dapat menekan seluruh era. Dia dikenal sebagai yang tak terkalahkan saat itu. Di era tanpa dewa, dia tak terkalahkan. Sekarang, 10 tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan mencapai alam legendaris itu. Ya, meskipun Daxia telah merencanakan selama 10 tahun kali ini dan ingin mengulangi perang dewa 300 tahun yang lalu, Yang Long Tu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Kecuali Gu Qianqiu dari Gunung Hantu mengambil tindakan, siapa yang bisa menekannya? Ya, meskipun permainan ini adalah permainan pembunuhan, Yang Long Tu pun akan mati, tetapi bagaimana dengan prosesnya? Berapa banyak rune dewa yang akan mati? Jika kita terlibat, kita akan berada dalam bahaya besar, dan mungkin hanya umpan meriam. Setelah Chu Xiangbei berbicara, satu demi satu suara mengikuti. Qin Ling terdiam sejenak, dan berkata, apakah kalian lupa bahwa kita adalah tanah suci Sekte Dao, tetapi apakah Sekte Dao masih sama seperti sebelumnya? Apakah kalian pikir kita memenuhi syarat untuk tetap acuh tak acuh di bawah perintah Daxia? Qin Ling berkata dengan lembut. Wajah semua orang menjadi suram. Terutama Chu Xiangbei,
dia menghela napas, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Ling benar. Sekarang Sekte Dao telah menurun, tidak hanya prefektur Yingtian mereka, tetapi juga Qihang Jianzai dan Qing Yangmen harus menundukkan kepala mereka kepada Daxia. Meskipun mereka tidak pernah menjadi pengikut, mereka masih belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan Daxia. Sekarang dekrit kekaisaran dari Daxia ini adalah penjelasan terbaik. Ini adalah perintah, bukan diskusi. Jika mereka berani menolak, setelah permainan pembunuhan berakhir, yang menanti mereka juga adalah kutukan abadi. Dan mereka tidak punya pilihan sama sekali. Kalau begitu, pergilah. Tetapi menurutmu siapa yang lebih cocok untuk pergi? Tanya Chu Xiangbei. Semua orang terdiam. Meskipun pembunuhan itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka takut tidak akan dapat kembali kali ini. Tata, tiba-tiba, sebuah langkah kaki berjalan ke aula. Kali ini, Prefektur Yingtian telah keluar dengan kekuatan penuh. Ini adalah seorang lelaki tua, yang sudah berusia 80-an, tetapi auranya sangat kuat dan dia tampak agung. Chu Xiangbei dan yang lainnya segera menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tuan Istana Tua, semua orang mulai menyapanya serempak. Lelaki tua itu mengangguk dengan lembut. Jika bukan karena perilaku sembrono yang longtu dan membunuh orang-orang yang berjuang untuk prefektur Yingtian kita, bagaimana mungkin prefektur Yingtian kita dapat direduksi menjadi ujung tanah suci sekarang? Hanya dengan membunuhnya, prefektur Yingtian kita dapat memiliki keberuntungan untuk berjuang demi kehidupan lagi. Kita telah kehilangan satu era, dan era ini tidak boleh dilewatkan. Orang tua itu berkata dengan enteng. Dan kata-katanya juga membuat mata orang-orang di lapangan menjadi tegas. Di Sekte Qingyang, kali ini, Sekte Qingyang kita hanya punya satu tujuan, yaitu membantu Daxia membunuh Yang Longtu. Di rumah pedang Qihang, seorang wanita anggun dan menawan mengenakan jubah Tao sederhana menyentuh pedang panjang di tangannya. Tuan, sudahkah Anda memutuskan? Benarkah tidak akan pergi? Di belakang wanita itu, seorang wanita berjubah Tao hijau dan seorang wanita berok putih. Tidak, bukankah Yang Longtu tak terkalahkan? Kalau begitu, biarkan aku melihat dengan saksama apakah dia tak terkalahkan. Wanita itu mendengus dingin. Wanita berjubah Tao hijau bertanya lagi, Tuan, apakah Anda bersedia melakukannya? Wanita berjubah Tao polos itu berbalik tanpa suara, apa yang perlu disesali? Dia bersedia mengkhianatiku, dan aku bersedia melihatnya menjadi sasaran. Wanita berjubah Tao hijau itu tidak berkata apa-apa lagi, lalu menatap wanita berok putih di belakangnya. Tuan telah membuat keputusan, jadi jangan pikirkan itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku bisa pergi tanpa identitas rumah pedang Qihang, tetapi aku harus pergi. Wanita itu berkata dengan tegas, lalu berbalik dan pergi. Jika Yang Linbo ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena wanita ini adalah Suang Yue. Wanita berjubah Tao hijau itu menunjukkan kekhawatiran di matanya. Kutu Kupret, Yang Longtu adalah kutu Kupret, dan putranya sekarang mencoba untuk menyakiti orang suci dari rumah pedang Qihangku. Dasar kutu Kupret kecil. Wanita berjubah Tao polos itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sambil mengumpat. Wanita berjubah Tao hijau itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya membuka bibir merahnya dan mengulangi sebuah nama Yang Linbo. Selain mereka, di kuil Zen Buddha kuno dan kerajaan Buddha Leiyin, beberapa pola Buddha telah menembus langit dan menuju ke arah kota Senwu. Namun, yang paling mengejutkan adalah langit sangat suram malam ini, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jatuh dan menghilang dari langit. Bersambung.